Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih di channel Harayat Impact, yaitu salah satu jurnal perjalanan teman-teman relawan yang ada di Desa Peduli. Nah, ini kita insya Allah hari ini akan menyalurkan bantuan ke dua lokasi, dan ada satu lokasi yang insya Allah akan kita kunjungi untuk kita lihat kondisi kesehatan salah satu anak yang ada di sini. Nah, ini kita lagi memenuhi kebutuhan untuk saudara-saudara kita yang qadarullah Allah berikan ujian berupa kebakaran, dan sekarang kita lagi coba cari-cari nih kebutuhan yang nanti akan kita coba salurkan untuk saudara-saudara kita yang qadarullah Allah berikan ujian berupa kebakaran. Ini salah satu tantangan kita ya, para relawan laki-laki, untuk mencari kebutuhan rumah tangga yang akan kita coba salurkan langsung ke saudara-saudara kita yang Allah berikan ujian. Kita mulai dari mencari kebutuhan buat bayi gitu ya, cari selimut, cari handuk buat bayi, kemudian cari baju-baju yang pas buat bayi, dan ya kita coba berusaha ya memberikan baju terbaik untuk saudara kita. Dan informasinya ada bayi yang berusia 8 bulan yang terkena dampak dari kebakaran ini, dan semua bajunya habis, semua kumpulan bayinya habis, dan kita coba penuhi kebutuhannya, mulai dari sampo, sabun, kemudian bedak, kecantikan untuk bayi tersebut. Dan kita ini lagi nyari-nyari nih untuk pakaiannya, harus mencari yang pas ya. Bayi 8 bulan biasanya pakai baju apa gitu ya. Selain kita coba memenuhi kebutuhan bayinya, kita coba memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangganya juga. Nah, ini kita sedang ke area market yang ada di Tersendat Selamat, Joglo, Cianjur. Kita mencari kebutuhan-kebutuhan mulai dari hygiene kit kayak tisu, kemudian sabun, sampo, dan kebutuhan yang lainnya. Nah, kita coba penuhi karena memang ketika kebakaran itu semuanya habis gitu ya, mulai dari kebutuhan buat kamar mandi, kebutuhan dapur apalagi itu memang sudah habis. Ini kita coba cari-cari nih apa nih yang dibutuhkan. Alhamdulillah ini kita udah menemukan beberapa barang ya, dari beras, minyak, kemudian juga kebutuhan yang lainnya. Nah, ini teman-teman lagi coba nyari, memilah gitu ya, telur yang nanti akan kita coba berikan ke saudara kita, dan kita coba berusaha semaksimal mungkin mencari telur terbaik, dan mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat untuk saudara kita untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Ini teman-teman kita nih lagi cari-cari. Dan ini adalah Dokter Gemoy yang selalu siap sedia ya dalam memenuhi kebutuhan relawan. Iya. Oke. Ini telurnya. Kalau telur di sini murah-murah ya. Ini di Joglo Selamat, Cianjur, murah-murah harga sembako di sini. Nah, ini kita coba berikan telur karena memang ada dua keluarga yang membutuhkan sembako ini. Nah, kita rencanakan beli 2-2,5 kilo untuk satu keluarganya, dan coba mudah-mudahan Anda bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan dapurnya selama beberapa hari ke depan. Kita diajarkan untuk memilah telur terbaik ya. Cari ukuran yang besar gitu ya, kemudian cangkangnya yang mulus ya. Ya seperti ini lah. Nah, ini kita udah selesai belanjanya. Ada tisu, kemudian ada handuk, kemudian
selanjutnya kita beli sampo, kita beli minyak ya, kita beli sabun untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita. Dan ini sudah selesai, kita naikkan ke mobil untuk kita nanti tinggal salurkan. Bismillah. Terima kasih ya teman-teman sudah menitipkan amanahnya ke Desa Peduli. Ini paket yang akan kita salurkan untuk adik-adik kita yang ada di pesantren, yang ada di Cipanas. Nanti insya Allah ini lokasi kedua setelah kebakaran. Setelah ke lokasi kebakaran kita akan lanjut ke lokasi kedua, yaitu pondok pesantren yang ada di Cipanas. Dan ini paket bingkisan untuk adik-adik kita. Mudah-mudahan dengan paket bingkisan ini adik-adik kita semakin semangat belajarnya dan semakin all out lagi ya dalam mencari ilmu. Oke, ini kita menuju lokasi pertama. Lokasinya ada di Cibubur. Dari kota tidak terlalu jauh, kurang lebih ya 20-30 menitan lah ke lokasi ini. Jadi informasinya, lokasi yang akan kita tuju ini ada 2 rumah yang kebakaran, dan salah satu rumahnya itu punya tabungan kurang lebih 60 juta. Dia tabung dengan sangat rajin dari hasil usahanya, dari hasil bekerjanya. Qadarullah harus terbakar dalam waktu singkat hasil dari tabungannya. Kita coba lihat ya lokasi rumahnya nanti seperti apa. Nah, alhamdulillah kita udah nyampe nih di lokasi pertama, dan ini kita menuju ke rumah yang terdampak kebakaran. Jadi sekarang ini ikut dulu ke salah satu anggota keluarganya selama beberapa waktu sampai nanti rumahnya diperbaiki. Dan ini ibu yang punya bayi usia 8 bulan, dan kita coba persiapkan bantuannya untuk kita salurkan ke saudara kita. Kami ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah menitipkan amanahnya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali dan bisa membantu meringankan beban saudara kita yang Allah berikan ujian kemarin. Ini si dokter Gemoy. Dia selalu aktif dan sigap setiap saat ketika dibutuhkan ya, apalagi kalau urusannya dengan kemanusiaan. The best lah pokoknya. Nah, ini rumah yang kemarin kebakaran. Jadi ini kebakarannya itu 6 hari setelah lebaran ya. Kalau kita pasti pada mudik, ini saudara kita Allah berikan ujian kebakaran rumahnya. Ini semuanya habis ya, mulai dari baju, kebutuhan rumah tangga, bahkan ada motor yang habis kebakar juga, tabungan senilai 60 juta cash habis kebakar juga. Dan infonya ini karena korsleting listrik dari salah satu rumah. Ini kita lagi coba diskusi dulu sama salah satu saudara
yang terkena dampak dari kebakaran ini. Jadi infonya sih yang kebakaran ini ketika kondisi kejadian itu lagi ada di kebun katanya. Ini bantuannya kita coba serahkan terlebih dahulu untuk saudara kita. Insyaallah ini sangat bermanfaat buat saudara kita. Nah teman-teman, ujian gak ada yang tahu ya kapan datangnya, tapi ini semua takdir dari Allah. Dan ini kita udah selesai nih untuk penyeluruhan di tempat pertama. Terima kasih Pak sudah membantu. Nah kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi kedua. Kita akan melanjutkan ke lokasi kedua, yaitu ke pondok pesantren yang ada di daerah Cipanas. Nah ini kita insya Allah akan menyalurkan bantuan berupa paket bingkisan pakaian ya untuk santri-santri yang ada di sana. Dan mudah-mudahan dari paket bingkisan yang sederhana ini bisa menjadi penyemangat buat santri-santri yang ada di sana untuk semakin giat lagi belajar Al-Qur'annya, semangat lagi belajar agamanya, dan lebih giat lagi dalam menggapai impiannya. Kita lokasi pesantren itu ada di Cipanas, dan informasinya pesantren itu bisa dikatakan 90% itu adalah anak yatim piatu ya. Nah, ini keren banget nih kalau Cianjur ya, masih banyak pohon sejuk. Nah, ini kita sampai di lokasinya di pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin. Jadi ini pesantren yang udah sangat lama sekali berdirinya. Sekarang ini ada 160 santri dan rata-rata santrinya itu adalah yatim piatu. Dan ini adalah kondisi pesantrennya. Di sini banyak anak-anak yang berprestasi ya. Ada yang sampai tingkat provinsi, ikut kejuaraan dan menang untuk kejuaraan baca kitab kuning katanya tuh. Nah ini disinilah lahir para pemimpin, insyaallah. Ini santri-santrinya, jadi paketnya itu berupa gamis dan kerudung, itu udah dipakai ya sama santrinya, gamis dan kerudung, dan masya Allah bagus banget ya. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat sekali buat santri-santri di sini, untuk mereka belajar, untuk mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan ini seragam semua, dan ini sangat bermanfaat. Dan terima kasih ya donatur. Alhamdulillah kegiatan kita di pesantren sudah selesai, sudah banyak waktu yang akan kita gunakan, dan selanjutnya kita menuju ke lokasi terakhir, yaitu adalah seorang pasien anak usia 2 tahun 9 bulan yang harus kita cek kondisi kesehatannya dan kita coba bantu kesehatannya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan kita ya teman-teman, untuk menjadi yang terbaik, menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah ini kita udah sampai di rumah di Hasna itu lagi digendong sama kakaknya. Jadi usianya 2 tahun 9 bulan, tapi qadarullah belum bisa berdiri, belum bisa jalan, belum bisa tengkurap dan juga belum bisa miring. Nah, ini lagi coba dicek dulu sama dokter. Nah alhamdulillah teman-teman, kita berangkat jam 9 pagi, sekarang udah malam lagi aja. Alhamdulillah ini perjalanan yang luar biasa, tidak ada yang sia-sia, dan insya Allah setiap jalan, setiap langkah yang kita coba tunaikan akan menjadi persaksian di yaumil akhir. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menitipkan amanahnya di Detik Peduli untuk kita salurkan ke saudara-saudara kita.
Ini kita udah selesai sholat dan kita akhiri perjalanannya sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman sudah ikut membantu, sudah ikut mendampingi kegiatan kita di hari ini. Insya Allah tidak ada yang sia-sia dan kita berjumpa lagi di perjalanan yang akan datang. See you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.